Sahabat Alpetra, saksikan terus Alpetra Ministry dimanapun pemirsa dan sahabat Alpetra berada. Mari kita cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan, dan Maranatha. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom sahabat Apetra, apa kabar semuanya? Tentu dalam keadaan sehat. Seperti doa kami untuk semua sahabat Apetra, selalu cinta Tuhan, cinta keluarga, dan selalu sehat yang pastinya. Sahabat Apetra Ministry, kita hari ini mau ngobrol santai lagi sama Om Yan ya. Dan sahabat Apetra, kita mau ngomongin apa nih tentang apa ya hari ini? Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita akan menyapa dulu Om ya. Shalom Om, apa kabar Om? Shalom, puji Tuhan, sehat. Ya Om, ini dikangenin Om ini sama sahabat Apetra Om. Ya banyak yang kirim salam sama Om ya. Tadi udah sebelum rekaman saya sampaikan bahwa banyak yang kirim salam buat Om. Om, kita hari ini mau ngebahas nih Om tentang sebetulnya sesuatu yang apa ya, dianggapnya juga ini selalu viral lah kalau zaman sekarang ya bilangnya. Ada satu kisah Om di Alkitab itu, di Injil Lukas ya Om, Lukas 15 itu ada kisah anak yang hilang. Nah ini sekarang lagi rame nih Om. Ada pendeta yang bilang, oh itu anak yang terhilang, nggak apa-apa katanya. Terus ada juga yang bilang, oh nggak bisa, itu Yudas itu mengkhianati Tuhan Yesus, ada yang gitu Om. Terus ada yang bilang juga, wah kamu mau ngambil hak kesulungan. Oh enggak, itu si bungsu yang lagi kabur katanya, nanti juga pulang. Nah ini Om, ini yang mau kita omongin hari ini ya Om. Tentu saja sahabat Apetra, kita mendasari dari Alkitab ya, dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Nanti sahabat Apetra bisa sambil baca sambil dengar penjelasan dari Om Yan. Baik Om, pertama nih Om, kalau ada ayat yang ke-11 itu kan ada digambarkan ada anak sulung, terus juga ada anak bungsu. Nah ini Om, ada makna tertentu nggak Om dari kisah ini Om, tentang maknanya anak sulung dan anak bungsu? Jadi itu arti anak sulung dan anak bungsu dalam konteks Lukas 15 itu sebenarnya cukup jelas gitu. Jadi anak sulung itu orang yang beragama baik-baik, kelihatannya sepertinya dekat dengan Tuhan gitu kan, ini istilahnya. Lalu anak bungsu itu diumpamakan dengan orang-orang yang mau jauh dari Tuhan, mencari kesenangan sana yang di luar Tuhan gitu. Itu arti sederhananya begitu. Nah, tetapi kan orang sekarang kan merasa sudah lebih cerdas, lebih banyak tahu. Kadang-kadang tafsirannya itu jadi berlebihan dari apa yang dituliskan di dalam konteks. Tapi kita harus belajar kalau menafsirkan ayat-ayat Alkitab itu harus dibatasi di dalam konteks saja, gitu. Iya ya Om, jangan terlalu jauh ya. Jadi kadang suka cocokologi ya Om, suka dicocok-cocokin gitu. Anak sulung ini, anak bungsu ini. Tapi harus sesuai dengan konteks ya Om ya. Ya, teks dan konteks. Ya, teks dan konteksnya harus pas gitu. Nah Om, ini kan juga gambaran nih Om, kalau di ayat yang ke-12 tuh dibilang si bungsu itu datang ke bapaknya minta gitu Om. Ini kan seolah gambarannya orang zaman sekarang itu lebih cenderung pengen senang-senang ya Om. Maksudnya secara materi gitu. Dianggapnya kalau bisa berfoya-foya, bersenang-senang materi itu hatinya senang gitu, gembira gitu ya Om. Nah ini kenapa Om Tuhan Yesus menggambarkan kisah ini Om? Kan kenapa anak bungsu itu minta terus kok dikasih sama ayahnya gitu Om? Nah itu jadi menggambarkan Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih gitu ya.
apakah mau dekat sama Tuhan dan melakukan kehendaknya atau mau jauh dari Tuhan dan sebebas-bebasnya. Iya ya Om. Terus karena kehendak bebas itu juga ya Om, jadi orang semau maunya ya, tanpa memikirkan resikonya gitu, tabrak sana tabrak sini melakukan ini, padahal ada risikonya kan Om, setiap tindakan kita. Banyak yang begitu. Banyak yang begitu. Tetapi kan manusia itu dari zaman dulu itu tidak tanpa agama dan tidak tanpa aturan. Jadi Oh, secara umum tetap aja manusia itu ada batasan-batasan baik dari pemerintah, iya dari keluarga, dari iya lingkungan dan sebagainya iya begitu. Meskipun di dalam hati manusia yang masih belum diselamatkan itu ada kecenderungan untuk bebas sebebas-bebasnya. iya Dan yang sudah diselamatkan juga kadang-kadang ya masih ada itu kecenderungan untuk menikmati kesenangan duniawi gitu. Karena kan ada dua tabiat itu, tabiat lama dan tabiat baru gitu. iya ya Om ya, orang lebih cenderung ikuti hawa nafsunya ya. Roh berkehendak tapi tubuh lemah. Iya Om, karena katanya roh itu lebih lemah tapi daging lebih kuat ya Om ya, keinginannya lebih kuat gitu, setiap orang. Yaitu apa pada umumnya kesimpulan manusia ya begitulah untuk menggambarkan lebih sederhananya begitu. Iya Om. Nah Om, termasuk juga di sini kan yang menarik itu Om, anak bungsu itu lalu memboroskan hartanya ya, menjual hartanya, atau kan udah minta warisan tuh dikasih, terus dia jual, dia foya-foyakan. Apakah ini juga Om sama dengan kehendak bebas tadi yang Om bilang ya, ketika kita dikasih anugerah sama Allah keselamatan dari Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, lalu kita menyanyiakan gitu, saya kan udah diselamatin, udah masuk surga, saya terserah saya aja deh mau berbuat apa juga, kan yang penting selamat. Nah itu kayak gitu seolah-olah, gimana ya kalian gitu. Ya itu jadi Alkitab mengatakan tentang ada dua sifat ya di dalam diri manusia yang sudah mengalami keselamatan lahir baru. Itu ada tabiat lama yang cenderung untuk menuruti daging ya, hawa nafsu, dan ada tabiat yang baru sebagai anak-anak Allah yang rindu untuk melakukan kehendak Allah. Tetapi kan ada proses gitu. Jadi waktu lahir baru sebagai bayi hani terus bertumbuh menjadi kuat gitu ya. Nah, baru sesudah cukup pengalaman rohani dan kepahitan biasanya baru kita menjadi dewasa secara rohani. Jadi itu perlu proses, kebanyakan lambat, tapi ada juga yang cukup cepat untuk menjadi dewasa secara rohani. Oh, ya, ya Om. Nah, untuk jadi dewasa itu apakah harus juga ngalami benturan atau teguran atau cambukan dari Tuhan gitu? Di ya kata lembutnya diingatkan dulu sama Tuhan gitu. Baru dia ini gimana tuh Om? Jadi itu kalau menurut firman Tuhan itu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebajikan. Jadi ada hal-hal yang memang Tuhan sengaja ya memberikan tuntunannya gitu ya, Ya, campur tangannya. Tetapi juga ada kehendak bebas dari manusia, belum lagi ada pengaruh-pengaruh orang dekat, pengaruh-pengaruh duniawi dan sebagainya begitu. Memang tidak mudah, jadi itu makanya orang Kristen itu ada yang bertumbuhnya itu lambat sekali, ada juga yang cukup cepat, tapi tidak bisa terlalu cepat. Karena apa? Karena proses pertumbuhan itu tetap memerlukan waktu. oh iya ya Om. Nggak bisa dari bayi langsung tiba-tiba jadi tua. Harus pelan-pelan dulu ya. Nah, dan juga ada prosesnya tadi. Nah, dalam prosesnya itu ya Om, kadang-kadang kita itu eh, apa ya, memahami keselamatannya itu jadi seolah-olah dianggapnya murah ya Om, murahan gitu. Karena banyak orang yang pemahamannya, oh kalau orang Kristen itu percaya Tuhan Yesus dijamin keselamatannya masuk surga. Nah, orang fokusnya ke situ, selamat surga. Tetapi orang lupa bahwa keselamatan itu yang sering jelasin juga sama Om,
Keselamatan itu adalah adanya lahir baru, adanya kelahiran baru, sehingga keselamatan itu adalah kehidupan kita sehari-hari menjalani lahir baru. Yang dulunya kita berbuat misalnya mengikuti keinginan daging, karena lahir baru kita tinggalkan keinginan dagingnya. Misalnya yang dulunya kita senang sekali marah sama orang, mungkin sekarang bisa lebih sabar karena lahir baru. Seperti itu ya Om, keselamatan konsepnya yang baik itu ya. Jadi begini, itu kita selama tinggal di dalam dunia yang penuh dosa, itu tuh tidak luput dari pengaruh-pengaruh yang negatif begitu ya. Ada pengaruh-pengaruh yang negatif itu justru di lingkungan rohani ya yang dekat dengan kita gitu. Meskipun ya kalau kita salah pergaulan ya pengaruh yang negatif itu ya dari dunia ini, dari apa orang-orang yang belum bertobat gitu. Tetapi masalahnya di dalam gereja pun itu banyak orang-orang Kristen, sebagian itu 50-50 belum lahir baru itu meskipun Kristen. Lalu dari yang 50% orang Kristen yang sudah lahir baru, itu ada yang kerohaniannya masih anak-anak, ada yang dalam proses, ada sudah maju. Kalau yang orang Kristen yang dewasa rohaninya itu, maaf ya, itu sedikit jumlahnya. Gitu. Ya, ya, Om. Ini aja di kisah yang anak hilang ini yang sulung sama yang bungsu berbeda ya Om porsinya, nggak 50-50 malahan. Malah yang bungsu ini menggambarkan mungkin dari kebanyakan orang zaman sekarang juga ya, yang selalu mengabaikan anugerah gitu, yang udah dikasih enak sama Allah, dikasih enak sama Allah Bapa kita, sama Tuhan Yesus, malah maunya berlebihan. Dikasih sama Tuhan malah disia-siakan, akhirnya harus ditegur, disadarkan kembali gitu Om. Dalam proses menyadarkan ini juga tidak mudah ya Om ya, karena kesadaran itu juga kalau diiring dengan kedewasaan rohani, kata Om ada proses tadi ya. Ya itu jadi proses untuk bertumbuh sebagai anak-anak Allah itu tidak mudah. Itu harus betul-betul ditunjang oleh lingkungan yang baik, terutama ya kalau keluarga Kristen ya sudah banyak yang mengalami keselamatan lahir baru itu sangat membantu. Demikian juga lingkungan yang dekat, demikian juga kesetiaan orang tersebut di dalam gereja ya. Nah itu, dan gereja itu juga banyak macam ya, itu tingkat keadaannya itu ya, ada yang 50-50, separuh sudah lahir baru, separuh belum. Ada yang persentase yang sudah diselamatkan itu di bawah 50% ya, atau bahkan sedikit gitu. Jadi itu memang tidak sama konteks di mana kita bertumbuh itu. Jadi makanya orang Kristen itu betul-betul harus bersandar sepenuhnya kepada anugerah Allah, juga banyak doa, banyak menyediakan waktu juga untuk mempelajari firman Tuhan gitu ya. Dan belajar sensitif terhadap bimbingan Tuhan gitu. Ya Om, nah itu belajar sensitif terhadap bimbingan Tuhan itu gimana Om caranya Om? Supaya kita sensitif gitu, tahu wah ini tuntunan Tuhan, ini bukan tuntunan Tuhan atau bukan bimbingan Tuhan. Jadi itu maka hamba Tuhan sering menganjurkan ya jemaat harus baca firman, merenungkan firman gitu ya. Kalau bisa ya seperti tertulis di dalam Mazmur 1 ya, atau Yohanes 15 gitu. Jadi betul-betul kita setiap hari lah menyediakan waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, lalu memeriksa kehidupan kita apakah sesuai dengan firman Tuhan. Nah kalau menurut Yohanes 15 itu kita harus mempunyai hubungan yang dengan Tuhan Yesus ya, hubungan yang harmonis ya. Yang terus melekat dengan Tuhan Yesus dengan iman gitu ya. Jadi memang kita harus hati-hatilah untuk menjaga kerohanian kita itu, karena dunia tempat kita hidup ini disebutnya itu dunia yang jahat. Oh iya gitu. Betul, dunia yang jahat ya Om. Tapi kalaupun disebut dunia yang jahat ya Om, kalau dari teks kita ini Om, kan juga bukan karena dunia yang jahat itu ya kita menderita, lebih karena kita sendiri yang membuat diri kita sebetulnya menderita ya. Seperti anak bungsu ini kan dia karena kelakuannya sendiri, jadi sampai harus makan ampas untuk dimakan yang seharusnya untuk makanan babi,
tapi dia minta aja itu ampas itu nggak boleh katanya, saking ininya ya, saking apa, karena ulah dia sendiri ya Om. Jadi manusia sekarang juga harusnya menyadari itu ya, karena ulah kita sendiri juga sebetulnya, tidak tidak mesti dari dunia yang di hati ini kan Om. Ya itu perumpamaan anak sulung, anak bungsu itu ya, itu secara garis besar begitu. Tapi dalam kenyataannya itu banyak variasinya keadaan manusia itu. Ya, jadi keadaan orang Kristen pun tuh variasinya banyak macamnya. Ya. Kalau dunia sih dari dulu ya hampir sama lah. Meskipun ada orang bilang dunia itu makin lama makin bertambah baik. Itu menurut ukuran manusia begitu. Iya. Ya dari segi pendidikan Iya. gitu ya. Dari segi apa campur tangan pemerintah ada juga yang cukup positif gitu ya. Iya. Tetapi dalam apa dunia rohani atau dalam kehidupan rohani itu hampir sama saja lah. Jadi kita harus memilih apakah kita menurut kehendak Allah atau kehendak dunia ini. Dan sekarang ini makin kompleks kehidupan manusia. Iya. Jadi dinasihatkan sekali orang Kristen itu, apalagi yang sudah lahir baru ya, untuk mempelajari firman Tuhan itu lebih serius. Iya. Ada waktu yang cukup gitu ya. Iya. Jadi doa dan firman itu jangan sampai merosot gitu, jangan sampai kendor. Ya, Om. Nah, Sobat Apetra, ini harus ditekankan ya tadi sama Om ya, apa yang baru jelasin itu ya, itu sesuai dengan kondisi sekarang tadi Om bilang. Dan juga Sobat Apetra, makanya Om juga berkali-kali dan saya juga menyarankan nih, Apetra Ministry menyarankan Sahabat Apetra mulai hari ini ya, kalau yang belum terbiasa baca Alkitab, ayo mulai dibaca Alkitabnya. Jangan dipakai buat tatakan kepala buat tidur ya. Jadi bantal deh. Terus kadang cuma ditaruh aja gitu di mana, digeletakin. Mulai dibaca dan pasti akan mendapatkan ya Om pencerahan dari Tuhan untuk, tadi kata Om, bukan hanya dibaca tapi diaplikasikan gitu ya, kira-kira Om, dilakukan gitu apa yang sudah direnungkan. Nah, baik Om, selanjutnya nih karena teguran ya Om, kadang-kadang manusia baru sadar kan Om, kalau nggak ditegur nggak sadar-sadar. Nah tadi kata Om juga, kalau orang Kristen lahir baru ditegur sekali 2 kali mungkin iya, tapi kalau ada orang yang nggak mau dapat teguran Om, firman Tuhan bilang tinggalin aja katanya, itu gimana Om nasibnya? Berarti dia memang udah digariskan seperti itu ya, bahwa yang dinasihatin nggak mau ya udah tinggalin aja katanya gitu kan Om, ada ayatnya. Ya, jadi manusia itu diberikan kehendak bebas ya. Apakah dia belum diselamatkan atau sudah diselamatkan, kehendak bebas itu tetap ada. Yeah. Cuman orang yang sudah dilahirkan baru itu, kita bersyukur ada Roh Kudus yang selalu campur tangan, selalu mengingatkan ya. Yeah. Dan juga kalau kita hidupnya rajin, setia bergereja, itu banyak menolong. Jadi banyak menolongnya itu kita selalu diingatkan oleh firman Tuhan, oleh hamba Tuhan, oleh saudara-saudara seiman gitu ya. Meskipun tetap aja pribadi kita yang harus disiplin dalam kehidupan baca firman dan berdoa dan melayani dan bergereja. Itu tetap itu yang hal-hal yang mendasar jangan sampai dilalaikan. Itu apalagi zaman sekarang ya, zaman sekarang itu lebih lagi. Kalau kita lengah bisa hanyut gitu, kita lengah bisa hanyut. Itu kadang-kadang dari orang-orang yang dekat dengan kita gitu. Ya. Baik. Ya Om, lanjutnya nih Om, jadinya pingin nanya atau juga pingin dapat penjelasan lagi dari Om nih, juga buat Sahabat Apetra supaya lebih paham. Om, pertobatan itu sebetulnya artinya apa sih Om? Jadi ya kalau dari katanya ya metanoia gitu ya. Oh, metanoia. Jadi itu pikiran yang diubahkan, tetapi itu dari hati gitu. Jadi jadikan pikiran dan hati itu kita susah untuk memisahkan ya. Tetapi jadi kalau kita bilang bertobat dari hati itu harus bukti, ada
perubahan juga dalam pikiran kita, Harus ada gitu. buktinya ya Om. Sebab dari pikiran itu lalu kita mempengaruhi kehidupan kita, gitu. Tindakan kita ya Om ya. Harus diniatin dari hati gitu ya Om ya. Saya ini mau bertobat gitu. Kalau pertobatan juga diartikan meninggalkan yang lama, terus melakukan sesuatu yang baru, dalam hal ini hidup yang baru ya berarti ya Om. Meninggalkan yang lama tuh maksudnya ninggalin dosa gitu, dan itu betul-betul ditinggalkan ya. Kadang-kadang orang masih suka tergiur ya Om untuk melakukan lagi gitu. Jadi sebenarnya ya zaman sekarang apalagi itu lebih sulit kita untuk bertumbuh itu ya. Jadi antara kerohanian kita yang kuat dengan jiwa kita, ya sikap kita, pribadi kita, itu juga kita tidak bisa melalaikan gitu. Bahwa orang Kristen itu harus mempunyai pendirian yang kuat, sikap yang tegas gitu, harus belajar itu. Nah itu ada kadang-kadang pengaruh dari keluarga, pengaruh dari lingkungan gitu ya. Nah, tetapi bersyukur ini pelayanan Alpeta Ministry yang mengingatkan ya, bahwa kita itu harus bertanggung jawab gitu. Meskipun keluarga bisa membantu, lingkungan bisa membantu, gereja bisa membantu, tapi tetap kita sendiri harus punya sikap yang tegas gitu. Kita ini mau maju secara rohani atau mau biasa-biasa aja gitu. Maksudnya biasa-biasa itu tidak bertumbuh gitu. Asal mengikuti zaman gitu ya. Nah itu nggak boleh juga gitu. Iya sih, kalau sekarang gitu gimana ramenya katanya Om. Jadi orang tuh ikutan gimana ramenya Bu, gitu, bukan gimana prinsip Alkitabnya. Termasuk ke gereja juga ya. Kalau ke gereja itu, kalau gerejanya rame gitu, ada fenomena mujizat, pendetanya bisa berbahasa lidah, bisa tumpang tangan gitu, ada anggur yang kalau diminum bisa menyembuhkan, ada minyak urapan, wah itu laku Om. Tapi kalau gereja yang musiknya aja cuma pakai gitar, atau kadang-kadang nggak boleh pakai musik, cuma tepuk tangan doang gitu, wah nggak laku Om. Apalagi kalau pendetanya khotbahnya baca, wah udah ngantuk deh Om, nggak laku. Nah itu ya, jadi itu ada kaitan juga ya dengan keadaan kejiwaan manusia zaman sekarang ini ya, yang banyak dipengaruhi oleh lingkungan ya. Tetapi kita jangan terlalu pusing, karena Tuhan Allah juga, Tuhan Yesus itu menyediakan wadah yang cocok untuk pribadi-pribadi gitu. Makanya kan ada orang bilang kenapa jadi gereja macam-macam gitu ya denominasinya. Sebenarnya itu blessing in disguise. Ya, jadi kelihatannya jelek ya, seperti perpecahan-perpecahan gitu. Tetapi Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya. Jadi dengan banyaknya denominasi gitu ya, jadi itu bisa menampung macam-macam orang dengan pribadi yang berbeda, asalkan tidak menyimpang dari ajaran Alkitab aja gitu. Iya Om, jadi penasaran juga nih Om, masalah mendidik anaknya Om, dari sisi orang tuanya, anak sulung dan anak bungsu ini ya Om. Kalau zaman perjanjian lama kan ada Shema yang harus diajarkan ke anak berulang kali harus diajarkan ke anak, bahkan kalau perlu taruh di jidat katanya, sampai dikalungin juga, di atas pintu juga ditempelin, harus Shema gitu, harus berulang-ulang. Kalau di perjanjian baru itu mendidik anaknya gimana Om? Sama nggak sama kayak waktu di perjanjian lama? Jadi kalau latar belakang Yahudi ya sama gitu, hanya bedanya ya Kristen lah, cara Kristen. Nah kalau yang bukan latar belakang Yahudi itu bergantung orang tuanya kan. Oh iya. Jadi ada orang tua yang mewarisi tradisi dari keluarga itu disiplin gitu ya. Nah itu bagus gitu. Ya meskipun orang agama aja apa aja, kalau namanya disiplin itu bagus. Sehingga diterapkan oleh keluarga Kristen gitu ya. Nah pelan-pelan lah. Karena anak-anak zaman sekarang tuh beda dengan anak-anak dulu gitu ya. Anak-anak zaman sekarang makin sulit dididik. Jadi orang tua itu lebih dituntut kesabarannya lebih banyak, makanya kasih itu panjang sabar. Nah itu tidak mudah. Iya Om. Nah itu betul Om, ngomongin disiplin ya terutama.
karena Om menyinggung ke hal seperti itu ya Om. Ini sekarang lagi rame kan Om di berita nih, viral ada kepala daerah yang menerapkan disiplin untuk anak sekolah yang nakal itu dididik secara khusus gitu Om. Wah, ini pro kontra sih. Ada yang setuju, ada yang enggak gitu. Tapi kalau tujuannya untuk kebaikan ya memang sebaiknya kita dukung ya Om. Karena memang kata Om harus panjang sabar sekali di tahun-tahun sekarang ini. Kan nggak semuanya bisa sabar mungkin ya Om. Terus saya juga mungkin kadang suka nggak sabar sama anak atau gimana. Nah itu makanya tadi saya tanya apakah pola pendidikan waktu di zaman pendidikan lama dengan pendidikan baru itu berbeda atau sama. Tapi sudah Om jelaskan tadi Om. Nah, ada yang mau ditambahin nggak Om? Jadi orang tua Kristen ya, coba yang belum mengadakan ibadah keluarga, mulailah ibadah keluarga ya. Oh, iya. Tapi juga jangan memakai kekerasan terhadap anak-anak gitu ya. Tetapi itu sangat penting, ibadah keluarga itu sangat penting. Kalau bisa usahakanlah sedini mungkin ya. Jadi anak-anak itu merasakan gitu. Tapi kan memang Kristen kan tidak boleh lepas dari prinsip kasih ya. Cuman bagaimana kasih dan disiplin itu digabungkan sampai idealnya gimana gitu. Nah itu tidak sama, setiap keluarga itu tidak sama. Nah orang tua harus minta hikmat Tuhan lah. Bagaimana untuk menerapkan disiplin, tentu mulai dengan diri sendiri gitu. Nah Om, jadi kalau gitu Om kasih Allah ke kita manusia ya Om, kan kasih Allah Bapa gitu. Itu dengan kasih kita sebagai Bapa kepada anak itu gimana Om? Ada bisa ditipologiin atau diitin nggak Om? Diambil dari ininya gitu. Jadi kalau kasih Allah sebagai Bapa itu kan tentu saja harus kita pelajari dari Alkitab itu bagaimana ya. Tapi kalau manusia ini kan kita ini bangsa dengan bangsa ada perbedaan. Keluarga dengan keluarga ada perbedaan. Itu ya. Jadi kita mengambil yang positifnya dari tradisi gitu ya. Dari apa namanya sebagai bangsa, sebagai suku, sebagai keluarga besar atau keluarga kecil, itu kita betul-betul harus memilah-milah ya. Jadi, jangan juga ada antipati. Apa yang positif tetapi dari orang yang kita anggap bukan Kristen atau bukan aliran kita harus terbuka kepada yang positif gitu. Tetap kita bersandar kepada prinsip Alkitab, tapi kita belajar terbuka bahwa dunia ini kan atau sejarah manusia kan sudah berapa ribu tahun tuh. Ya yang negatif memang menjijikan ya, tapi yang positif kita ambillah gitu. Meskipun itu bukan dari lingkungan Kristen ya ceritanya gitu, tapi ada positifnya kita ambil lah. Iya Om, ambil yang baiknya, buang yang buruknya gitu kira-kiranya. Betul. Om, nah ini sama juga Om dengan kasih Bapak itu ya Om kepada anaknya gitu. Kalau di peristiwa kisah anak yang hilang ini kan yang sulung itu protes kan Om waktu anaknya pulang itu. Wah saya ini yang udah tiap hari ada di sini sama Bapak bantuin, ini adik saya ini kurang ngajar, malah diterima lagi gitu Om. Kan kalau di gereja gitu juga ya Om. Saya ini udah lama pelayanan, tiba-tiba ada orang yang baru masuk, ngambek dia. Oh, saya ini senior di sini Pak gitu. Gimana itu Om? Kalau kayak gitu Om? Sifat manusia itu dari dulu sampai sekarang ya tidak banyak rubah ya. Meskipun sudah lahir baru, kadang-kadang sisa-sisa tabiat lama itu masih ada. Nggak ada yang 100% kalau sudah jadi Kristen, lahir baru itu betul-betul suci, sempurna, nggak ada. Ada proses ya, ada proses. Dan kita harus, makanya dibilang kasih itu sabar ya. Artinya kita tuh ya harus menerima sesama manusia itu apa adanya, termasuk di dalam gereja ya. Kita harus belajar menerima orang itu apa adanya. Kecuali yang bertentangan dengan 10 hukum, bertentangan dengan tata gereja ya, bertentangan dengan apa yang sudah bisa diterima secara bersama gitu ya.
Tapi juga caranya itu jangan pakai kekerasan. Iya. Harus pakai hikmat juga ya. Orang Kristen itu belajar ada hikmat, ada kasih. Nah, itu bagaimana menyeimbangkannya gitu. Iya ya Om, walaupun sulit sih menyeimbangkan. Ya manusiawi ya Om ya, nggak apa-apa ya. Dan juga ini ya sahabat Apetra juga harus diperhatikan nih. Kita semua itu kadang terfokus sama tokoh juga ya Om ya. Seperti saya misalnya ke Om gitu. eh, ada yang bilang wah terlalu memfavoritkan Om Yan nih berlebihan gitu. Terus juga mungkin yang lain juga ya kayak gitu. Atau ada orang yang wah ini seneng sama Pak Heri nih, jadi Pak Heri yang difavoritkan, ditonjolkan gitu ya. Maksudnya setiap orang di gerejanya mengagulkan lah cek Sunda namanya. Ngagulkeun. Apa sih bahasa Indonesianya? Ini Ya, jadi kita itu tidak bisa ya mengenyampingkan faktor-faktor manusiawi. ya. Tetapi prinsipnya itu tetap Alkitab. Jadi sejauh yang tidak bertentangan, tidak menyimpang dari prinsip Alkitab, itu nggak jadi masalah. Karena ini kita kan masih manusia juga, Iya. punya latar belakang juga gitu ya, punya lingkungan juga. Ya. Yang penting itu jangan menyimpang dari prinsip Alkitab aja gitu. Iya Om. Oke Om. Oke Om, kita kembali ke laptop. Kita kembali ke ayat yang ada di Lukas 15 ini Om. Terus dikisahkan juga Om ketika anaknya datang itu disambut gitu sama bapaknya. Nah berarti kita yang bertobat ini Om, yang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu akan disambut oleh Allah Bapa ya Om dengan penuh sukacita. Dan bahkan katanya dikasih cincin emas, dikasih baju yang bagus, dikasih wah pokoknya seperti awalnya jadi anaknya seorang ayah, dia juga akan seperti itu gitu. Apakah kita juga demikian Om, sebagai orang yang berdosa bertobat sungguh-sungguh terus terima Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus akan menyambut kita? Nah itu, jadi banyak orang yang kurang mempelajari firman Tuhan ya. Iya. Jadi orang yang betul-betul bertobat terima Tuhan mengalami kelahiran baru, itu harus setiap hari untuk menyelidiki firman Tuhan, membaca firman Tuhan, supaya kita bisa mengetahui kekayaan-kekayaan rohani atau janji-janji Tuhan yang indah yang ada di dalam Alkitab itu, supaya kita bisa menikmatinya. Karena kita tinggal di dalam dunia yang jahat pengaruhnya ya, itu harus diimbangi. Malahan kita harus lebih kuat lagi terhadap pengaruh dunia. Nah itu adanya di dalam firman Tuhan dan juga di dalam persekutuan yang berfokus pada firman Tuhan. Yeah. Makanya gereja-gereja juga betul-betul ya harus mawas diri. Jangan sampai menyimpang dari azas Alkitab. Dan jangan sampai kasihnya menjadi tawar gitu ya. Sebab apa? Kalau ada orang Kristen baru ya, baru bertobat, tapi waktu masuk gereja kita disambutnya hanya tawar-tawar aja gitu ya, biasa-biasa aja gitu ya. Nah itu jadi sepertinya bisa mengecewakan. Jadi kalau ada petobat baru, cobalah sambut itu sebagai adik baru. Iya, dirangkul ya. Jadi kita coba nyatakan kasih Kristus itu ya. Jangan malah kita jadi seperti was-was. Ini orang Kristen baru ini jangan-jangan ada motif apa gitu ya. Nah, kan gereja kan sudah ada aturannya. Ya kan? Ada aturan denominasi, ada aturan gereja setempat gitu ya. Jadi jangan kita dikuasai oleh sikap apa suuzon gitu ya. Jadi kita belajar menerima setiap orang dengan kasih Kristus, meskipun tentu saja tidak berarti kita jadi bodoh-bodoh. Tapi jangan khawatir, kan gereja ada aturannya, kita punya prinsipnya ya, denominasi juga punya prinsipnya. Kita jangan terlalu khawatir. Mari kita praktekkan kasih Kristus menyambut jiwa-jiwa ya, baik yang lama yang baru ya. Kita kan harus mengasihi gitu. Oke Om, ini kita udah sampai di akhir sesi nih Om. Pertanyaannya adalah Om, apa yang bisa kita aplikasikan dari kisah anak yang hilang ini dalam kehidupan kita sehari-hari Om?
Jadi aplikasinya adalah bagi anak-anak sulung, artinya bagi orang-orang Kristen yang sudah cukup lama ya, belajarlah membuka diri, membuka hati bahwa di sekeliling kita ini ada orang-orang yang perlu diselamatkan. Dan kalau ada orang Kristen baru, coba sambutlah dengan sukacita gitu ya. Nah itu bagi orang Kristen lama, jadi jangan kita tenggelam dalam rutinitas, apakah rutinitas ibadah, rutinitas pelayan, tapi sudah kehilangan kasih mula-mula gitu. Nah, bagi orang Kristen baru juga harus tahu situasi zaman sekarang. Jangan berharap, oh kalau orang Kristen kena pasti ada kasih. Iya, kalau orang Kristen yang dewasa rohaninya pasti ada kasih. Tapi kita jangan kecewa waktu kita ketemu ya sama hamba Tuhan kok seperti nggak ada kasih. Ketemu sama majelis gereja, penatua atau diaken, kok tidak ada kasih gitu ya. Kita jangan menghakimi orang Kristen lama, orang Kristen baru. Jangan kita saling menghakimi, tapi saling menerima gitu ya, saling mendukung gitu. Bersikap positif ya. Buangkanlah semua yang negatif dari hati dan pikiran kita, dari sikap kita. Nah itu kita perlu proses, belajar untuk bersikap positif gitu ya. Nah, kalau kita sudah bisa bersikap positif, nanti kita bisa mempraktekkan juga kasih yang kita terima dari Tuhan Yesus gitu. Luar biasa sekali. Nah, Sobat Apetra pasti dalam tayangan kali ini dapat hal yang banyak ya. Seperti saya juga dapat hal yang baru banyak sekali nih di tayangan kali ini. Baik Sahabat Apetra Ministry, sampai sini dulu ya perjumpaan kita. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentunya dengan perbincangan yang menarik yang sehari-hari tentunya kita inginkan jawaban ya. Masih bersama nanti Om Yan. Baik Om, terima kasih. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha. Maranatha, Tuhan memberkati.